Kabar buruk dari Renville. Peristiwa 1. Hasil perjanjian Renville. Dampak garis demarkasi Van Mook. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, TNI yang masih berada di daerah-daerah yang dikuasai Belanda harus ditarik masuk ke wilayah RI di sekitar Yogyakarta. Dan yang ketiga, sejak awal Februari 1948, para anggota TNI melakukan hijrah untuk memasuki wilayah RI yang diakui dalam perjanjian Renville. Peristiwa 2. Kondisi pemerintahan setelah perjanjian Renville. Respon setelah perjanjian Renville. Yang pertama, PNI dan Masyumi menilai Amir membawa kekalahan yang sangat merugikan Indonesia. Yang kedua, PNI dan Masyumi kemudian menarik perwakilannya dari jajaran kabinet pemerintahan. Transisi pemerintahan setelah perjanjian Renville. Yang pertama, pada tanggal 23 Januari 1948, Amir memutuskan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Yang kedua, Presiden Soekarno menunjuk wakilnya yaitu Muhammad Hatta untuk menjadikannya Perdana Menteri berikutnya. Dan yang ketiga, 3 Februari 1948, Hatta merencanakan pokok-pokok kebijakan yang akan dijalankan antara lain melanjutkan perundingan dengan Belanda. Peristiwa 3. Dampak setelah perjanjian Renville. Pemberontakan Madiun 1948. Yang pertama, pada tanggal 18 September 1948, Musso, salah satu tokoh Partai Komunis Indonesia, memproklamasikan Republik Soviet Indonesia di Madiun. Yang kedua, pemberontakan PKI Madiun juga didukung oleh mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Dan yang ketiga, Amir menghimpun pengikutnya dalam FDR atau Front Demokrasi Rakyat untuk beroposisi terhadap pemerintah pasukan DI atau TII. Hasil perjanjian Renville membuat SM Kartosuwiryo yang kemudian membentuk Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang biasa disebut DITII. Pada tanggal 7 Agustus 1949, SM Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia.